contoh soal aja kita terapkan bagaimana mencari arus ataupun tegangan nanti di rangkaian tertutup ya. Perhatikan gambar. Besar arus listrik I yang mengalir dalam rangkaian adalah sama dengan berapa? Kita cari I-nya. Kamu gambar dulu I-nya, kira-kira kemana? Misalkan ini yang panjang ya, ini yang panjang, ini positif, sehingga arahnya ke sini kan ya, I-nya ke sini, seret ke sini, ini kepecah dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan R-nya kan banyak dan ini tidak ada baterai di sini, sehingga ini boleh kita sederhanakan kayak kemarin. Jadi rangkaian seri paralel itu tetap harus kamu lakukan ya. Hitung dulu R-nya. Seret, ini rangkaian adalah rangkaian seri. Dua-dua hasilnya 4 ohm. 4 ohm sama 2 ohm diapakan nih ya kira-kira? Iya, di paralel, sehingga 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan pakai penyebut 4 aja ya. 4 bagi 2, 2, 4 bagi 4, 1, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3/4. Ini belum dibalik sehingga kita balik dulu, jadinya 4/3. Ini adalah R-nya, jadi R totalnya ya, R totalnya atau R penggantinya nilainya 4/3 ohm. Lalu untuk ke sini kita lihat ada baterai 2 volt nih ya, tegangan baterai 2 volt nih. Berapa nilai I-nya? Kita gunakan hukum ohm ya. I sama dengan I sama dengan E atau V, ini E boleh lah, V atau E ya, E dibagi dengan R-nya. E-nya adalah 2 volt dibagi dengan R-nya 4/3. Ini berarti jadinya sama dengan 2 kali 3 dibagi 4. Kecilin sisa 2 sehingga jadi 3/2 atau 1,5 ampere. Nah gini ya, jawabannya ada yang B, cocok. Cuma kamu ngerjakan ini masih dengan cara anak SMP. Kerjakan saja dengan anak caranya SMA ya, yaitu dengan hukum Kirchhoff yang kedua. Itu bisa ya. Jadi setelah kamu dapatkan R-nya tadi, kan gambarnya kan gini tadi ya. Nah ini kan tadi, nah kan tinggal gini tadi, dengan R yang nilainya tadi adalah 4/3 kan ini ya. Nah ini tadi adalah 2 volt, nah harusnya ke sini tadi, ini I gini ya. Maka I nya berapa? Ya kayak tadi kamu buat loop. Nah misalkan searah jarum jam aja biar enak ya kan, gini ya, searah jarum jam di rangkaian tertutup kan ini, maka berlaku tadi ya, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sehingga kita lihat loopnya kita jalankan, seret. Loh ternyata ini ketemu min dulu kan, ini kan min ya, ini yang kecil ya, min dulu, maka ini min 2. Ada baterai lagi nggak ya? Oh nggak ada, ya udah berarti ini selesai sigma E nya ditambah dengan I nya. Coba kamu lihat loop kamu yang tengah ini sama nggak dengan arah I nya? Oh I nya juga sama nih kayaknya, iya searah jarum jam juga nih, sehingga ini positif I nya, biarkan. Lah R nya bagaimana? R nya cuma 1, yaitu R tadi nilainya 4/3, ya udah sama dengan 0. Pindah ruas saja ya, jadinya I sama dengan 4/3 sama dengan min 2, pindah ruas jadinya plus 2 kan ya. Oke, jadi I sama dengan 2 kali 3 dibagi 4, 2 kali 3 bagi 4. Nah insya Allah hasilnya sama ya kan, ini 2 kali 3/4 juga kan. Nah hasilnya juga sama, 1,5 ampere. Jadi nanti mohon kalau ngerjakan soal walaupun kayak gini bisa dengan cara SMP, saya mohon maaf tidak akan terima karena ini sudah kita harus mulai mencoba melatih diri menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Ini hukum ohm biasa ini. Oke, lanjutkan nomor 2. Hasilnya sama kok ya, cuman ini kita latihan untuk menerapkan hukum Kirchhoff yang kedua terutama, makanya harus ikuti cara ini. Contoh soal yang kedua ya, ini 3 elemen berbeda, kutub-kutub positifnya dihubungkan ke titik-titik A dan ke titik B.
Jadi ada baterai 1, 2, 3 ya. Dan hambatan dalam tiap elemen ditunjukkan oleh gambar di bawah. Oh, ini ada hambatan di dalamnya baterainya ya, maksudnya. Makanya di sini hambatan dalam itu tidak ada gambar gini-gininya, ini tidak ada ini ya, hambatan dalamnya ini karena di dalamnya baterai. Wajar ya, di dalam baterai itu selalu ada hambatan dalam sebenarnya. Pertanyaannya sekarang, berapakah beda potensial antara titik A dan titik B? A dan B, mana A dan B? Oh, A dan B itu di luarnya ya. Nah gitu. Nah sekarang mari kita lihat komponen percabangannya. Yang atas, ini atas, ini tengah, ini bawah. Oke. Jadi ada 3 percabangan. Percabangan yang atas itu menghasilkan arus berapa ampere? Pertanyaan saya. Misalkan di sini saya kasih arus, saya namakan I1, I2, I3. Ayo berapa? Kita cek. Nah, I1 sama dengan berapa ini? Ya, V kali R ya. V bagi R ya. V1 per R1. Nah, kan gitu. Di sini kan ada di sini V-nya yaitu 2 dibagi R1, di sini nilainya 1 ohm. Dapatlah 2 ampere ya. I2 kita hitung sama ya, V2 per R2 sama dengan berarti 3 per 1 ya, 3 dibagi 1 ketemulah 3 ampere. Lalu yang terakhir I3 sama dengan V3 dibagi R3 sama dengan berapa? Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2 ampere gitu ya. Nah berarti kalau gitu ingat ini rangkaian apa? Rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel I nya kan nggak sama. Nah ini benar sudah terjadi ini. Namun kalau minta IAB, berapa nilai IAB? IAB itu ya gabungan semuanya dong, berarti A sama B kan titik yang berada di luarnya percabangan ini. Jadi IAB ya kamu jumlah aja semuanya ya. Berapa jadinya? I totalnya berarti 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan berapa ini? 2, 3, 2, 5, 7 ya, 7 ampere sudah. Kita dapatkan IAB nya ini. Lalu berapakah RAB nya? RAB berarti kan ini rangkaiannya rangkaian paralel. Yang ada cuman rangkaiannya di hambatan kecilnya di dalamnya ini. Ya udah langsung aja kita paralelkan aja. 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. Sehingga hasilnya kita pakai penyebut 2. 2 bagi 1 2, 2 kali 1 ya 2. Ini sama ya 2. Nah, 2 bagi 2 1, 1 kali 1 1 ya. Sehingga jadilah 2, 2, 1 ini berapa? 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 5 ya. Ini 5, ini per 2. Ingat ini masih seper sehingga harus dibalik. Jadi RAB nya sama dengan 2 per 5 ohm ya, ohm. Nih biarin aja pakai apa ini namanya pecahan, nggak usah kalian jadikan desimal karena ini belum jawaban akhir ya. Nah kita bisa mencari VAB ya, beda potensial A dan B ini dengan cara ya VAB yaitu adalah ini IAB kalikan dengan RAB sehingga jadinya adalah berapa yuk ya. Jawabannya adalah ya IAB nya ini kamu masukkan 7, RAB nya nilainya 2 per 5 sehingga 7 kali 2 adalah hasilnya 14 dibagi 5. 2 kalinya yang atas, kalau dibagi 5 itu kan 2 kalinya yang atas berapa? 28 terus dibagi 5 tadi memberikan efek koma ya, 2,8 volt. Ini jawabannya, alhamdulillah juga ada. Oke, seperti ini. Jadi di percabangan itu silahkan diukur masing-masing arus dan hambatannya, lalu totalnya, lalu bisa dimasukkan ke persamaan hukum ohm biasa seperti ini.
Lanjut untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ini banyak banget ya pertanyaannya, tapi oke lah karena emang ini sudah urut, jadi enak nanti kalau kita bahas ini. Ini ada 3 baterai E1, E2, E3, 6, 9, dan 12 dengan rangkaian yang bercabang seperti ini, dengan ada R1, R2, R3 nya seperti itu. Sebelum kita kerjakan, pertanyaannya kita pahami dulu ya. Tentukan arusnya. R1 berarti di sini saya namakan, misalkan di sini ya, saya namakan I1. Saya kasih arah sekalian ya. Kemudian I2 ya, karena di hambatan R2 kan ini. Misalkan arahnya ke sini. Misalkan ini saya bebas, boleh aja kamu arahkan kemana, silahkan ya, menurut kalian kemana. Kemudian R3 di sini misalkan enaknya kemana ya, ke bawah deh ya. Nah kayak gini, I3. Nah ini harus berikan gini ya. Lalu kalian harus juga melakukan pembuatan loop. Loop itu arah pedoman ya, arah rangkaian tertutup yang kamu mau buat. Nah ini yang sebelah sini saya buat arahnya secara jarum jam deh. Ini loop 1. Yang ini biar beda ya, berbeda tak buat berlawanan. Nah tak buat ke sini. Ini loop yang kedua. Nah gini, ini kan berlaku apa? Berlaku kalau di titik B ini ya kan, ada arus listrik di percabangan yang kalau saya masukkan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu sigma I in sama dengan sigma I out. Masih ingat ya? Itu gimana? Yang masuk titik B, di titik B ya nih, titik B, titik B, titik B. Yang masuk kan I1 dan I2. Ini masukkan ini menuju B kan ya. Itu jumlahnya sama dengan yang keluar siapa? I3. Nah, kita harus membuat ini ya. Arahnya tadi kan kita buat sendiri, sehingga ada yang masuk, ada yang keluar. Ini penting. Jadi jangan sampai masuk semua ya. Kalau bisa seperti itu. Nah, lalu untuk loopnya sudah saya buat dengan 2 ini, maka ini ada loop rangkaian tertutup pertama, loop rangkaian tertutup yang kedua. Nanti akan kita hitung dua-duanya. Misalkan ini kita mulai saja yang pertama di ini ya, di loop yang pertama kita tulis loop yang pertama. Kita terapkan hukum Kirchhoff yang kedua, ganti sekarang. Sigma E ditambah sigma I kali R di rangkaian atau loop yang pertama harus sama dengan 0. Kita lihat di sini, berarti dimulai dari A aja ya, dari A ke B, B ke C, lalu ke sini dan kembali ke A ke B, B ke C, C kembali lagi ke A. Arahnya kan gitu kan loop 1 ini. Nah, maka kita ikuti, dimulai dari A yuk, seret di sini jalan ke B. Kita cari baterai dulu ini ceritanya. Oh, ketemu yang panjang dulu nih, positif. Ini E2, berarti di sini saya tulis ya E2 atau baterai 2. Lanjut ini lo ketemu main dulu ini saya, berarti main E1 gitu kan ya. Apakah ada baterai lagi? Udah ada, berarti selesai yang sigma E nya. Ini sudah plus yang sigma IR. Ingat dalam rangkaian tertutup ini karena tidak bercabang lagi ya ini, maka ini I nya yang timbul silahkan dimasukkan masing-masing. Kalau di sini ada I1, oh dari ini I1 ya, I kali R lo ya ini. Jadi ini I1 kalikan dengan R yang kena I1 siapa? R1 kan gitu ya. Nah, kebetulan arahnya I1 sama loopnya sama ya, sehingga di sini saya tulis positif. Lalu untuk yang I3, kebetulan juga sama lagi di sini. Nah, dikalikan dengan R3. Saya buatnya tadi kebetulan juga sama. Kalikan dengan R3. Jadi I-nya di sini sama-sama positif. Arah arusnya sama dengan arah loopnya. Ini sama dengan 0. Masukkan angkanya. E2 tadi 9. Min E1 nilainya 6. Ditambah I1 saya nggak tahu. Tulis saja R1-nya ada nilainya 2. Ditambah I3 saya juga nggak tahu. Tulis lagi R3 nilainya adalah 3 sehingga sama dengan 0. 9 dikurangi 6 hasilnya 3, ditambah dengan 2 kali I nya 1, 2
2 kali I1 maksudnya, ditambah dengan 3 kalinya I3 sama dengan 0. Lah ini silahkan dipindah aja ya, karena berupa angka sendirian di sini, pindah aja ke ruas kanan, sehingga 2 kali I1 ditambah 3 kalinya I3 sama dengan min 3. Ingat, ini adalah dari loop yang pertama sebagai persamaan yang pertama. Lalu berikutnya ini kita sambung dengan hukum Kirchhoff yang pertama tadi. Misalkan I3 ini kan sama dengan I1 tambah I2. Ini saya ganti, sehingga jadilah 2I1 tambah 3 kali dari ya ini I1 tambah I2. Saya masukkan ya, ini sama dengan min 3. Lalu kita dapatkan 2I1 ditambah 3 kali I1 ditambah dengan 3 kalinya I2 sama dengan min 3. Ini saya jabarkan, sehingga sama-sama I1 kita jumlah, jadilah persamaan 5I1 ya kan, tambah 3I2 sama dengan min 3. Nah, ini persamaan dari gabungan hukum loop yang pertama tadi ya. Lalu untuk yang loop kedua atau yang samping ini kita coba hitung ya di slide lain ya. Coba ini sini misalkan. Perhatikan loop 2. Loop 2 ini saya mulai dari titik C lah misalkan. Nanti ke sana sesuai dengan arah loop yang kita tentukan tadi ya. Di loop 2 kan arahnya berlawanan jarum jam. Oke, maka ketemulah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Dari titik E ini kita lihat, oh ketemu baterai yang pertama minus, yaitu minus E3 ya kan. Ke sini nggak ada, ke atas nggak ada, nah ini ke bawah ini ada, ketemu plus E2, jadi plus E2. Lalu untuk I nya kita lihat, ternyata I nya ketemu I2, arahnya kebetulan sama juga lagi dengan loop kita, sehingga oke, saya masukkan I2 berarti kali R2 ditambah dengan ternyata masih ada I3, arahnya juga sama, kebetulan sama ya ini ya, tuh sama juga ke bawah kan arahnya. Nah, maka I3 kalikan dengan R3 sama dengan 0. Masukin angkanya kayak tadi, maka E3 ini 12, jadi min 12 ditambah dengan 9. I2 nggak tahu ya, biarin, kalikan dengan R2 nya ini tadi adalah coba cek sebentar ya, R2 6, R3 nya 3 ya. Oke, nah ini maka R6 ditambah dengan I3 kalikan 3 sama dengan 0. Min 12 tambah 9 kan minus 3 nih, tambah 6 kalinya I2. Lalu I3 ini kita perlakukan sama dengan hukum Kirchhoff yang pertama tadi, kita ganti ya, ditambah dengan 3 kalinya I3 yaitu I1 tambah I2. Dari mana tadi, masih ingat ya, kita ngambilnya dari titik B tadi yang di sini tadi. Nah, ini tadi, sehingga I1 tambah I2 kan keluarnya I3. Nah, ini I3 sama dengan I1 tambah I2. Sehingga ini sekarang saya pindah, ntar deh kita hitung dulu ini, 6I2 tambah 3I1 nih ya, tambah 3 kalinya I2 juga sama dengan 0. Nah, muncul I2 nih, kita jadikan 1 sehingga jadilah 9. Sama ya, ditambahkan ini 9I2 ditambah 3 kalinya I1 sama dengan 3 ya kan. Ini pindah ruas kan jadi 3. Lalu ini saya samakan dengan kayak persamaan tadi biar enak, I1 di depan ya. Jadi 3I1 tambah 9I2 sama dengan 3, kan boleh aja nih, tinggal kita gandeng. Nah, ini hasil persamaan yang dari loop kedua. Lalu kita gandeng yuk, dari loop 1 sama loop 2 kita gandeng ya. Tadi persamaan dari loop 1 5I1 tambah 3I2 ya. 5I1 tambah 3I2 sama dengan min 3.
5I1 tambah 3I2 sama dengan minus 3. Cek sebentar. Benar ya, 3I2 sama dengan minus 3. Oke. Nah, ini kita lakukan apa? Eliminasi salah satu dari dua besaran variabel ini, I1 atau I2. Kalau di matematika kan gitu. Kita menghilangkan yang mana? Misalkan saya mau ngilangi yang I1, sehingga kita harus nyamakan. Kalau nyamakan itu ya maka dikalikan koefisiennya yang dibalik ya. Ini kalikan dengan 5, yang ini kalikan dengan 3. Ini koefisien ini sama koefisien ini dibalik aja, sehingga didapatkan persamaan. Lalu tak terus ini ya, bawah sebelah sini aja deh, sehingga jadilah 15I1 ditambah 45, cukup besar ya, tambah ini ya, 45I2 sama dengan 15. Lalu yang bawah 3 kali 5, nah ini 15I1 ditambah 9I2, nah sama dengan min 9. Udah tinggal kita kurangi ya supaya mereka habis I1 nya, maka tinggal ini 45 kurangi 9 jadinya 36I2 sama dengan 15 dikurangi min 9, berarti kan 15 tambah 9. 15 tambah 9 sama aja dengan 24, sehingga I2 nilainya adalah 24/36. Berapa ya? Kita sederhanakan boleh ya, biar kecil. Kita bagi dengan angka 8. Bisa nggak? Atau bagi dengan 12 lah biar cepet ya. 24 bagi 12 kan dapat 2 nih. Ini dapat 3 atau 2/3 ampere. Ini ketemu I2 nih. Lalu kita cari yang dari ini, yang dari persamaan barusan ini. Jangan loncat kemana-mana lagi. Ya dari yang ini tadi, salah satu yang kamu pakai. Nah ini misalkan ke sini lah, misalkan yang kedua ini ya, atau yang ini juga boleh sebenarnya. Yang penting ini yang kita lakukan tadi ya. Yang terakhir ini, dari loop 1 atau loop 2, silakan. Saya ambil nggak usah jauh-jauh ya, ini aja lah misalkan 15I1 ya kan, tambah 9 kali lah I2 nya ini kita masukin 2/3 sama dengan min 9. Saya pakai yang ini tadi ya kebetulan, sehingga kalau dimasukkan 15I1 ditambah dengan 9 bagi 3 nih, dapat 3 kali 2 6 sama dengan min 9. Lalu berarti ini pindah ruas kalian, 15I1 sama dengan min 9 min lagi 6, sehingga I1 sama dengan min 15 dibagi dengan 15 di sini, sehingga dapatlah I1 sama dengan min 1 ampere. Saya tandai ini I2 tadi, ini saya tandai lagi. Nah ini I1 dapat, I2 dapat. Sebentar sebelum saya beralih ke I3, I1 kok tandanya min 1? Itu artinya berarti min ini bukan salah benar ya, tapi ini adalah sebuah pertanda kalau kita tadi kan asal tuh menyebutkan arah I1 nya tadi, terserah kan gitu ya tadi ya. Maka yang benar tuh ini arahnya, berarti kebalikannya dari ini. Berarti ini tadi I1 tandanya kita kebalik karena min I1. Lah I2 ini benar arahnya, berarti karena bertanda positif. Sehingga realnya, arusnya itu sebenarnya arahnya ke sana. Arus realnya. Loop terus I1 I2 tadi kan kita ini hanya mengandai-andai. Ya, tapi kalau nggak kita andai-andai, kita nggak bisa ngitung. Nah, pembetulannya setelah kita hitung seperti ini tadi. Oh, ternyata arahnya dari B ke A, bukan A ke B, kan gitu ya, dari ini tadi. Lanjut untuk I3. Kita nyari I3 yang belum, yaitu I3 kan tadi jumlah dari I1 ditambah dengan I2, sehingga I1 nya minus 1 ditambah I2 nya
2/3. Nah ini tinggal dijumlah saja, jadilah min 3/3 ditambah 2/3 sama dengan min 3 tambah 2, jadi min 1 ya, min 1/3. Jadi I3 sama dengan minus 1/3. Nah ini, lalu kita artikan min 1/3 ini berarti artinya adalah tadi berarti kebalik arahnya. Jadi yang benar atau realnya yang berjalan di rangkaian ini adalah arahnya dari C ke B, bukan dari B ke C. Kalau B ke C nanti hasilnya pasti positif kan. Nah ini hasilnya negatif, bener ya, min 3 tambah 2 kan masih min 1/3, sehingga ini arahnya terbalik Rek. Yang benar dari C ke B realnya. Nah pengandaian kita tadi terbalik, tapi ini nggak salah ya, ini hasilnya. Tapi nanti kalau ditanyakan kemana arahnya, ya kamu jawab dari kebalikannya arah kamu. Arah kamu tadi B ke C kan? Lah yang benar arahnya adalah C ke B gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Mintanya, saya cek dulu sih soalnya gimana. Nah ini mintanya ini yang A sudah ya, yang B ini beda potensial BC sama BD ya, beda potensial BC sama BD. Kita lanjutkan. Beda potensial itu didapatkan dari VBC misalkan ini VBC itu kan dari rangkaian terbuka ya, berarti kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua juga ya, sigma E ditambah sigma I kali R antara B ke C. B ke C yang paling enak ya sini aja langsung ya, jadi jangan muter-muter ke kiri atau muter ke kanan, kan boleh aja, lewat kiri boleh, lewat kanan boleh, tapi ya paling enak kan terdekat ini aja ya. Jadi kita lihat dari B ke C, kita lihat ya langsung ya, B ke C kita lihat apa baterainya ada, ketemu apa, plus dulu, plus tadi plus sama dengan ya E2 plus ya. Oke, sudah nggak ada lagi baterainya, tambah dengan arusnya. Tadi arusnya sesuai dengan gambar I3, sama kan arahnya I3. Nah gitu kan, kalikan dengan R nya siapa ya, R3 dong. Nah gitu kan. Lalu berarti ini saya masukkan aja langsung E2 nya ketemu tadi E2 tadi 9 kalau nggak salah ya, 9 ditambah I3 nya barusan kita hitung ketemu tadi berapa, min 1/3 kalikan R3 nya adalah 3, R3 nya ya. Coba dicek lagi di gambar soalnya. Oh ya ini ya, ini R3 nya 3, lalu I3 nya yang barusan kita hitung tadi 1/3 ya ini. Nah ini tadi belum saya kotai. Oke, kita lanjutkan. Untuk menghitungnya sudah cocok angkanya, tinggal kita masukkan, jadilah 9 ditambah base kan ya, berarti ya tambah min 1, sehingga jadilah 9 kurangi 1 adalah 8 volt. Nah ini hasilnya adalah VBC. Lalu pertanyaan terakhir, saya balik lagi nih ya, mintanya VBD cukup jauh nih dari sini ke sini ya. Oke, nah, kita lihat VBD kalau dari sini ke sini lewat bawah boleh, lewat sini boleh, kamu tinggal milih yang mana. Kalau saya mending milih yang enaknya mana ya. Boleh aja kok ya, sama aja nanti hasilnya. VBD saya coba nanti pilih lewat yang bawah, biar beda atas aja lah ya, yang atas deh, lewat atas. Jadi ke sini saya B ke D ke sini ya. Oke, dan rangkaian terbuka ini ya, karena B sampai D kan terbuka ini, jadi pakai ini. VBD sigma E nya, apakah ada E nya? Ada, ketemu plus dulu. E3 tadi kan 12 ya. Nah, jadi ini 12 positif, ketemu positif dulu, ditambah dengan arusnya ada min. Nah ini ya min, karena apa, arahnya ke sini B ke D, tapi arusnya kok kebalik, yaitu I2, min I2 kalikan R nya siapa, R2 tadi nilainya berapa ya, terus aja deh lah dulu.
12 ditambah dengan I2 tadi kita cek sebentar ke sana. I2 itu nilainya 2/3. Terus R2 nya tadi nilainya adalah 6 ya. Oke, saya masukkan 2/3. Jadi ini dikurung aja nggak apa-apa. 2/3 kalikan R2 nya 6. Lalu kita coret 2 kali 2 4, sehingga 12 tambah minus 4 sama dengan 8 volt juga. Sekarang kamu analisis VBC sama VBD ini. Kok sama-sama 8? Ya sebenarnya bisa kita nalar ya, karena B ke D kalau lewat bawah, B ke C kan udah tahu 8. Lah C ke D ini kan B ke C tambah C ke D kan nggak ada apa-apa di sini, kosong. Jadi ya sudah sama aja dengan nilainya ini tadi. Baik, masih dengan soal yang sama. Dari uraian cara yang menggunakan hukum Kirchhoff yang kita perhatikan tadi, maka kita bisa melihat caranya ternyata cukup panjang, ya kan? Ini ada alternatif, boleh kalian gunakan nanti kalau memang waktunya mengerjakan sebuah ujian itu singkat sekali. Namun ini harus didasari dari cara yang tadi ya, cara menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff yang kedua. Itu wajib kalian gunakan dulu. Karena nggak semua soal yang sesimpel ini ya, nanti ada yang lebih ruwet, maka atau mungkin yang lebih susah harus pakai cara tadi. Nah ini hanya untuk soal yang tipenya seperti ini saja, yang memiliki hambatan, kemudian tegangan di sebelah kiri, di tengah juga ada, kanan juga ada. Nanti kalau lebih daripada ini bisa jadi caranya nggak bisa dipakai ini nanti. Oke, kalau gitu kalau pengen tahu caranya tadi kita lihat aja ya. Tadi di sini adalah nilainya I1. Lalu di sini tadi katanya I2. Masih tetap saya gunakan ini ya. Lalu di sini ketemunya I3. Nah, yang bisa kita cari terlebih dahulu itu I3. Langsung tanpa harus kalian gunakan cara yang tadi yang panjang tadi, eliminasi ya, tidak, langsung aja. Nah, I3 itu saya dapatkan dari, perhatikan ya, I3 adalah sama dengan dari pengurangan tegangan ya dari yang samping ke tengah. Ini kamu kurangi, ini tak kasih panah biar tahu kalau itu 6 kurangi 9. Oke, 6 kurangi 9. Nah, kalikan dengan hambatan yang silang. Ini kan kamu menggunakan yang kiri tuh, hambatannya ganti yang kanan tuh. Berarti yang kanan adalah 6. Nah gini, dijumlah dengan pengurangan tegangan yang kanan. Nah ini pakai pola gini aja. Nah ya, berarti 12 kali 9, kurangi 9. Nah baru dikalikan, kurangi ya tadi sama pengurangan tegangan, kalikan dengan hambatan yang silang. Ini kan 12, silangnya adalah 2. Nah taruh sini, cret. Nah udah, semuanya ini nanti hasilnya dibagi dengan perkalian antara semua hambatan. Kiri dengan tengah 2 kali 3 tambah kiri dengan kanan 2 kali 6 tambah yang belum tengah dengan kanan ya, 3 kali 6 tuh. Coba kita sederhanakan dulu. 6 kurangi 9 min 3 kalikan 6 tambah 3 kali 2. Saya bagi dengan, tetap aja ini ya, nggak usah dihitung, biarin aja. Kayaknya angkanya bisa kita coret nanti. Nah gini, nah kita coret dengan angka yang enak. Semuanya bisa 6 ya, 6 tak coret, 6 tak coret, 3 kali 2 kan 6 ya, coret sekalian. Nah ini juga hilang. Hilang ini bukan 0 ya, tapi nilainya kan 1 kan ya. Ini 6 nya hilang, 6 nya hilang, sehingga jadi min 3. Saya tambah dengan 1 yang atas, yang bawah tinggal
1 tambah tadi ini berapa, 2 tambah 3, sehingga min 3 tambah 1 ketemu min 2 ya, dibagi 1, 2 tambah 3, 6 ya, 6 ini, sehingga I3 sama dengan, langsung ya kita kecilin, bisa kan, ini min 1/3. Nah gini hasilnya ketemu min 1/3, dan ini persis dengan yang kita cari tadi. I3 tadi kan min 1/3 ya, boleh di backward videonya, bisa dilihat putar balik yang tadi, ini min 1/3. Lalu untuk mencari I1 dengan I2 bagaimana? Nah otomatis ya baru gunakan rangkaian yang terbuka, nggak usah tertutup, terbuka aja. Jadi yang terbuka aja. Misalkan saya mau nyari yang I1 katakanlah ya, I1 ya cukup dari sini ke sini aja ya, C ke B misalkan, langsung dari ikut jalannya ke sini. Nah pakai gun Kirchhoff yang kedua, nah bisa nanti gitu, sehingga rangkaian terbuka atau tertutup juga boleh lah, silakan. Karena di sini 3 kan sudah ketemu, jadi nggak apa-apa, sekalian langsung tertutup ya nggak apa-apa. Jadi katakanlah searah jarum jam ya boleh ya, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah ini boleh nanti kamu cari ketemu I1 nya, cuman lebih ringkas ya, nggak banyak seperti tadi ini ya gitu. Lalu misalkan ini saya masukkan deh langsung ya, E nya misalkan arahnya loopnya searah jarum jam, maka ketemu plus 9, ketemu min 6 ya kan, plus I nya di sini I3 ya kan, I3 searah jarum jam makanya sama, plus juga kalikan dengan R3 yaitu 3 nanti ya, R3 dulu nggak apa-apa. Lalu ketemu I1 arahnya sama juga, sama kayak tadi nih ya Mas ya, 1 kalikan R1 sama dengan 0. 9 kurangi 6 adalah 3, ditambah I3 yang kita ketemu barusan, nah min 1/3 dari A ampere kalikan R3 nya maksud saya adalah 3, ditambah I1 nya yang kamu cari, ditambah kali dengan 2, R1 nya sama dengan 0. Nah ini 3 pindah ruas juga boleh, atau sekalian sama ini ya, coret 3 sama 3 habis, berarti 3 kurangi 1 ya, tadi di sini nilainya 2, sehingga 2 tambah I1 kali 2 sama dengan 0, maka I1 sama dengan berapa ini, pindah ruas ya, yang ini min 2 dibagi 2, jadi min 2/2 sama dengan min 1 ampere. Lalu untuk yang I2 ya tinggal gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I1 tambah I2 kan sama dengan, ini kan ketemu ya I1 nya ya, I3 nya juga sudah ketemu tadi, I1 nya min 1 tambah I2 tambah min 1/3, lalu I2 sama dengan berarti min 1/3 pindah ruas tadi plus 1 atau 3/3, sehingga jadi min 1 tambah 3 adalah 2/3 ampere. Cek ya, nanti insya Allah ini akan semuanya sama dengan yang kalian cari dengan cara yang tadi. Jadi boleh kamu nanti alternatif, kalau kebingungan pakai hukum Kirchhoff lama ya pakai ini. Tapi yang kamu cari itu biasanya, yang dicari itu biasanya yang mana ya, yang tengah gitu ya. Nah langsung aja kayak gitu. Kalau nanti nyarinya yang di ujung sebelah kanan, ya nanti seolah-olah kamu pindah gitu ya. Seolah kamu pindah nggak apa-apa. Ini yang kanan ini kamu taruh sebelah tengah, yang tengah kamu taruh sebelah kanan. Jadi nanti di sini ganti 6 ohm sama E3 boleh, silakan kayak gitu. Jadi biar ketemu langsung I2 sama I1 boleh, atau I1 boleh langsung. Cuma di sini kan ini untuk yang di tengah I3 tadi ini. Cara ini tadi untuk mencari yang di tengah.
Lalu nomor berikutnya, nomor 4 ini adalah aplikasi dari trik barusan. Kita coba, ini kebetulan dicari adalah dari lampu ya, arus listrik I, tapi letaknya yang di lampu. Lampunya taruh sini. Nah, ini kan di cabang yang pinggir ya, ibaratnya tadi itu. Nah, kita pindah ke tengah, maka gambarnya jadi gini nih. Nah, ini naik deh, yang 2 sama 6 ini naik ke sini. Ini miliknya lampu akhirnya. Tuh. Nah, lalu yang bawah miliknya ini. Nah, ini. Nah, ini tadi lampunya. Ada pertanyaan mencari I-nya. Ini 2 ohm, ini 6 volt ya, ini tadi. Hambatan lampunya 2 ohm. Oh, ini keliru ya, ini mintanya tadi 3, saya keliru ketik tadi. Ini 3 ohm, ini 9 volt. Nah, sekarang kayak tadi kita bisa menerapkan cara barusan ini dengan cara cepat tadi, karena sudah terlihat kayak gambar di tengah kan ya. Nah, udah, kalau gitu cari aja I kayak tadi ya, silang ya Mas ya, Mbak. Nah, ini silang aja. 6 kali 3 tambah 2 kali 9 atau 9 kali 2, tuh kan, dibagi dengan hambatan masing-masing. Atas dengan tengah 2 kali 2, atas dengan paling bawah 2 kali 3 tambah tengah dengan bawah ya, 2 kali 3. Coret yang perlu ya, misalkan yang sama di sini 2, saya coret 2 ya. Ini ini sisa 3 ya. Ini 2, coret juga ya. Jadi semua lini atau semua angka-angka ini, setiap ruas harus dibagi dengan angka yang sama. Saya bagi 2 semua ya. Sisanya berarti 3 kali 3 9 tambah 9, yang bawah 2 tambah 3 tambah 3 tuh. Yang atas ini 18, saya bagi dengan 3 3 28 ya kan. Kecilin dulu deh, biar nggak besar-besar. Berarti kan 9 dibagi 4. 10 bagi 4 aja berapa? Ini kita main logika dikit ya. 10 bagi 4 aja berapa? 2,5. Berarti kalau gitu ini mendekati kan, kurang daripada 10 bagi 4 kan. Nah, berarti mendekati 2,25 bawahnya, jangan jauh-jauh tapi ya. Nah, ini C, ini jawabannya. Nah, berarti 2,25 ampere. Kalau mau ngitung manual silahkan ya, coba aja sendiri kalau nggak percaya. Oke, biar cepat saya lanjutkan. Sudah sampai tugas nih ya. Silahkan, tugasnya ini kali ini kayaknya ada 2 soal saja. Silahkan kamu coba. Ini carilah kuat arus pada hambatan 3 ohm. Jadi di sini. Nah, berarti di kuat arus I di tengah ya, 3 ohm ke tengah nih. Nah, praktekkan cara saya tadi barusan ya kan. Lalu yang nomor 2, nah ini carilah beda potensial antara titik A dan titik D. Nilainya berapa? Jadi A di sini menuju titik D di sini. Silakan kamu pakai cara yang mana? Pakai yang Kirchhoff panjang boleh, yang sederhana tadi juga silahkan. Yang penting kamu harus mencoba untuk berlatih. Oke, ini adalah penghujung pertemuan kita hari ini. Nah, silakan kerjakan seperti biasa ya, di foto kerjaannya, tulis lagi, gambar lagi soalnya, kemudian kerjaannya juga ditulis biar di buku itu kamu punya catatan ya. Lalu kamu foto, kemudian kamu lampirkan di tugas ini tadi. Oke. Lalu pengumpulannya biar jelas, ini saya tagih untuk minggu depan. Jadi sebelum pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan berarti hari Rabu yang akan datang, berarti Selasa malam ini harus juga sudah selesai. Sepakat ya? Wajib sepakat. Ya udah. Saya beri latihan gini supaya coba ya, karena ilmu itu kalau nggak dicoba, nggak dilatih itu kayaknya
langsung menguap gitu aja hilang. Nah ini coba aja biar nanti kamu akan semakin hafal dan semakin terlatih sehingga tidak perlu belajar lagi, itu pun kadang-kadang masih ingat gitu ya tujuannya. Ya semoga bermanfaat. Nanti akan ketemu dengan materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya selamat mencoba. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.